Hari ini kita dibimbing Tuhan untuk sadar akan kehidupan kita, sehingga kemudian kita bisa menata hidup kita, sehingga hidup kita bermakna. Dikisahkan dalam Injil, semakin banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, begitu banyak di sini dikatakan dari Galilea, dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dari Tirus serta Sidon. Bayangkan, dari berbagai kota datang kepada Yesus. Ramai sekali, sibuk sekali. Tuhan Yesus sibuk. Maka Tuhan Yesus berkata demikian. Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh banyaknya orang. Tuhan Yesus ingin supaya tidak terhimpit, mengambil jarak. Nah, mari kita merenungkan hidup kita, supaya hidup kita tidak hanya sibuk, namun hidup kita bermakna. Kalau bahasa kerennya meaning, ada meaningnya. Yang pertama, apakah kita ini sudah bisa mengambil jarak dalam kehidupan ini? Kalau bahasa Jawa itu gayemi, jadi seperti sapi lembu itu toh, makan lalu diam, lalu gayemi apa yang terjadi, apa yang kualami. Digayemi, dirasa-rasakan, direnungkan. Mengambil jarak. Dan yang kedua, berani untuk mengambil jarak, rehat, istirahat. Kalau di belahan benua lain di Eropa gitu ya, memang lebih disiplin. Naik bus, kalau sudah 2 jam harus berhenti. Berhenti, entah minum kopi, entah ke toilet, entah apa, berhenti sejenak. Nah, itu adalah cara untuk istirahat, pendinginan. Baru kerja pakai komputer, pakai rehat sebentar, keluar rumah, lihat ijo-ijo, rehat. Supaya apa? Supaya tidak pening, supaya tidak kacau, supaya tetap fokus, pendinginan, mengambil jarak, dan supaya baik. Nah, itu semoga juga menjadi permenungan kita. Apakah kita ini mengizinkan diri kita istirahat sejenak, setelah sibuk berhenti istirahat. Yang ketiga, di dalam berhenti itu, di sana pemaknaan. Ini yang kadangkala memang belum menjadi kebiasaan. Kalau di dalam pendidikan imam, suster, bruder memang diajari. Ada yang namanya waktu pemaknaan rohani. Jadi setiap kali melakukan apa makna rohaninya? Ada maknanya apa? Nah, sehingga hidup ini tidak hanya sibuk lelah. Kalau tidak hati-hati, sibuk lelah tidur aja, terus nanti sibuk lagi, lelah lagi, tidur. Tidak ada pemaknaan. Maka sungguh banyak orang sepertinya sibuk namun tidak tambah bermakna. Nah, seperti kita sebagai gereja
3 tahun kemarin kita merumuskan dari Plamongan, Pucang Gading, Pranggen supaya guyub rukun santoso. Lalu ini 3 tahun ke depan kita bersama merumuskan setelah guyub rukun kita bertumbuh. Nah, berani gayemi apa yang perlu, apa yang mesti, apa yang seyogyanya terjadi dalam diriku. Kalau itu tidak ada, hidup kita hanya dijak ngalor yo ngalor, dijak ngidul yo ngidul, dijak ngetan yo ngetan, dijak ngulon yo ngulon. Kita menjadi pribadi yang tidak terarah. Nah, semoga kita boleh seperti Tuhan, ambilkan perahu supaya hidupku tidak terhimpit oleh kesibukan. Semoga kita dimampukan sehingga hidup kita penuh makna. Bahkan nanti kalau menjadi pribadi yang bermakna, hidup kita bisa bercahaya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.